Hasil sidang hari ini sebenarnya berjalan dengan kondusif, akan tetapi saksi dan penggugat itu tidak konsisten menyampaikan apa yang diketahui. Terkadang saksi dari penggugat itu menyatakan mengetahui, kadang-kadang tidak. Di penjelasan yang paling krusial tadi disampaikan oleh saksinya tadi, si Limbong tadi menyatakan dia terakhir mengelola tanah itu tahun 1981. Di pertanyaan berikutnya oleh hakim dikatakan dia mengetahui itu, dia melihat lagi si Alif Sansagala mengelolanya tahun 91. Jadi mana yang benar? Di pernyataan dia, di penjelasan dia di persidangan tahun 1981 dia terakhir mengelola tanah tersebut. Akan tetapi dia menyatakan juga dia ke situ tahun 91 dan selalu menyatakan tanah itu hutan-hutan. Sedangkan tahun 1963 tanah itu sudah dimiliki oleh Manan Limbong dan memiliki tahun berapa rumah Manan Limbong dibuat di situ dulu? Tanah di satu hamparan itu? Iya. Di situ tanah orang tua saya aja lahir tahun 65 sudah lahir di situ. Berarti sebelum tahun 65 sudah berada di situ rumah bapak saya Manan Limbong. Jadi, iya. Saya pun gitu juga, saya tahun 62. Udah rumah kami areal tanah itu dari dulu sampai sini. Dan satu lagi ada yang mau saya ucapkan. Saksi penggugat tadi mengatakan bahwa Alif Sansagala pernah menghadiri rapat di SMA 2. Itu tidak pernah ada. Tidak ada itu. Itu bohong. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada itu terjadi. Saya lahir tahun 72. Bilangnya tahun 77 masih hutan. Itu enggak lagi hutan. Oh, enggak lagi hutan dulu Pak ya. Artinya begini, pada tahun 1963 itu sudah dimiliki oleh Manan Limbong, dan setelah itu Manan Limbong sudah mengelola tanah itu dan mendirikan rumah di situ. Jadi pernyataan dan kesaksian daripada saksi penggugat tadi betul-betul itu bohong itu menurut kami, dan kesaksian daripada ahli waris. Begitu juga suratnya tidak benar. Nah itu tuh. Ya. Jadi kami berharap kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, begitu. Bukti P49 itu yang menyatakan bahwasanya ahli warislah yang diundang oleh SMA Negeri 2 untuk menentukan batas. Kenapa ahli waris Manan Limbong yang diundang? Karena Manan Limbong yang memiliki tanah itu berbatasan langsung dengan SMA 2. Bukan Alif Sansagala. Kalau Alif Sansagala pemilik tanah itu pasti Alif Sansagala yang diundang. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya dari dua tadi saksi yang dihadirkan oleh penggugat itu, tanggapan Bapak terhadap kedua saksi itu bagaimana? Suwanto Limbong dengan Manan Limbong. Kalau menurut kami dan pengamatan kami ya, keduanya itu pelimpang, tidak konsisten. Semua yang pertama dari Suwanto tadi menyatakan semua yang disaksikan dia karena diceritakan oleh Alif Sansagala dan Safirullah, bukan daripada pengetahuan dia sendiri yang dia lihat sendiri dan dia ketahui sendiri sesuai dengan fakta hukum begitu. Dia hanya cerita katanya, tidak pengalaman dia sendiri, tidak dirasakan dia sendiri. Berarti dalam arti saksi menceritakan, menyaksikan kesaksiannya bukan berdasarkan dari dia pribadi tapi cerita orang begitu. Iya, betul. Hanya katanya. Dan kami memiliki bukti, kami rekam tadi itu. Semua kesaksian dia kami rekam. Iya, oke. Ibu tadi, mohon maaf, namanya tadi siapa Ibu? Saya Kartina Limbong. Nah, saya mau mengatakan yang sebenar-benarnya. Selama lebih kurang 40 tahun saya mengikuti rapat di SMA 2, mulai dari SPG Negeri dulu sampai SMA 2. Dan yang saya ketahui tidak pernah diundang pihak SMA 2 ataupun SPG Alif Sansagala. Selalu almarhum bapak saya Manan Limbong, kalau tidak dihargai bapak saya Sarah Sagala dan ikut saya Kartina Limbong. Dan saya lihat tidak pernah ada hadir sekalipun Alif Sansagala, karena memang tidak ada haknya datang karena tanahnya bukan ada di situ. Tanah di situ adalah milik ayah saya Manan Limbong.